Justru Indonesia ini kita harus bisa menjadi hukum adalah yang terkuat dan hukum yang tajam kepada penjahat-penjahat supaya mengurangi kejahatan. Karena di sini kalau yang saya lihat bukan kata saya, tetapi menurut kitab Musarar. Dari tahun atau abad 20 di situ sudah mulai tumpulnya hukum di negara ini. Jadi di sini kadang kita percaya, kadang kita juga nggak percaya. Coba kalau misalkan hukum itu bekerja sama dengan ahli yang disebut dengan detektif Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania. Dan kali ini saya akan memberikan klarifikasi kepada semua sahabat IMP yang menonton tayangan saya ini. Saya ingin menyampaikan bahwa di tanggal 4 Mei 2023 saya pernah membuat konten tentang hilangnya bocah di Subang Kalijati. Di situ ada yang saya plesetkan dalam masalah keberadaan bocah tersebut. Sebelumnya kan saya bilang ya di tanggal 4 itu bahwa bocah tersebut cari di sela-sela jurang dekat rumahnya. Kenapa saya bicara seperti itu? Itu hanya untuk pengalihan saja, supaya anak itu tidak dipindahkan oleh pelaku. Itu kecurigaan saya. Nah, setelah saya buat konten di tanggal 4 Mei 2023, tanggal 5-nya saya mempunyai rasa ingin menolong dan supaya kasus ini cepat terungkap. Di situ saya beristikharah meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan titik terang. Atas izin Allah ada ilapat yang masuk ke saya bahwa saya harus bisa datang langsung ke rumah bocah tersebut dan meyakinkan langsung adanya petunjuk yang diberikan dalam ilapat. Saya harus masuk ke salah satu ruangan yang dimana di ruangan itu ada yang dicurigai. Ada hal yang ganjil yang di situ akan bisa menjadi kunci untuk kedepannya. Akhirnya di situ dengan inisiatif saya dan tim, besoknya di tanggal 6 Mei kami berangkat ke Subang Kalijati untuk meyakinkan langsung, karena kan saya tidak tahu rumahnya bocah itu. Jadi saya meyakinkan secara langsung untuk benar atau tidak nih ilapat saya tadi malam itu gitu. Akhirnya saya yakinkan ke sana. Begitu saya sampai di lokasi tersebut, singkat cerita, bertemu dengan kedua orang tua bocah tersebut, dan di situ akhirnya kami bisa masuk ke dalam rumahnya. Di saat kami masuk ke dalam rumahnya, tapi saya mengaku bahwa nama saya Neng Wulan dan saya memakai cadar. Kenapa saya memakai cadar? Karena saya mendapatkan ilapat sebelum datang ke rumah bocah itu bahwa ada salah satu keluarga dari bocah itu yang melihat tayangan saya di tanggal 4 Mei dan ingin menuntut saya. Secara logika, ratusan orang yang membuat asumsi di dalam YouTube dan TikTok, tetapi kenapa hanya konten saya yang diperlihatkan kepada seseorang dan salah satu keluarga korban itu bilang, saya tidak enak dengan ibu ini yang ada di video. Saya ingin menuntut ibu ini. Secara logika, kenapa yang saya saja yang diperlihatkan kepada orang itu? Kenapa nggak konten yang lainnya? Mungkin saya menduga seperti ini. Orang lain kan menganggap bahwa bocah hilang itu diculik oleh makhluk halus. Ya jelaslah tidak akan marah. Salah satu keluarga itu mungkin di dalam hatinya cuman bisa tersenyum. Ah, orang ini nggak tahu nih bahwa anak saya kemana.
Sesungguhnya saksi kunci memang ada di salah satu keluarga itu. Nah, di situ saya akhirnya punya inisiatif untuk memakai cadar. Karena kalau saya tidak memakai cadar, mungkin tidak bisa saya masuk ke salah satu ruangan yang dimana di situ ada hal yang ganjal dan yang mencurigakan. Singkat cerita, saya masuk untuk ikut sholat ke ruangan tersebut. Dan atas izin Allah, alhamdulillah dimudahkan dan bisa memvideo hal yang ganjil sesuai ilapat yang datang kepada saya di tanggal 5 malam. Niat dan tujuan saya ingin membantu penegak hukum untuk bisa membongkar kasus ini. Di situ saya akhirnya datang ke salah satu tokoh untuk menyampaikan kecurigaan saya dan praduga saya sesuai ilapat yang masuk ke saya. Dan saya pun juga datang kepada aparat setempat untuk menyampaikan bahwa saya curiga ada di sini. Niat saya hanya ingin membantu meringankan aparat yang terlibat dalam kasus bocah hilang ini agar mendapatkan titik terang. Tetapi saya kembalikan lagi, boleh percaya atau tidak dengan apa yang saya sampaikan dan dengan apa asumsi yang saya sampaikan kepada mereka, tetapi saya sangat berharap bahwa kasus ini secepatnya bisa terungkap. Karena yang jelas bukan diculik oleh makhluk jin, bukan diculik oleh manusia. Kita doakan, jikalau bocah itu memang meninggal dunia, kita doakan semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ saya melihat kalau aparat tidak secepatnya bertindak, ada kemungkinan akan dipindahkan alat bukti itu. Sebenarnya kasus ini tidak jauh beda dengan kasus yang sempat viral di Bandung Barat di tahun 2006, yang dimana seorang perempuan dan anaknya dibunuh oleh suami dan mertuanya sendiri. Pada saat itu udah terlihat jenazahnya ada di mana, sudah terdeteksi, tetapi karena telat dalam penanganan, akhirnya ada ruang dan waktu untuk si pelaku memindahkan bukti tersebut ke tempat yang lebih jauh. Nah, yang saya khawatirkan itu, karena kan ini urusannya nyawa ya. Kalau urusan nyawa ini kan tidak bisa disepelekan. Apalagi anak yang masih suci, yang tidak berdosa, yang dimana di situ timbul rasa kemanusiaan saya untuk ingin membantu. Mungkin kalau saya ahlinya tidak akan dilama-lamakan lagi pada saat saya ke sana itu untuk menghilangkan kecurigaan saya. Mungkin di situ juga saya langsung akan gali untuk meyakinkan ada atau tidaknya. Tapi karena bukan porsinya saya, jadi saya di situ melaporkan dan untuk meminta pandangan kepada aparat setempat dan kepada tokoh setempat. Jadi di dalam kasus bocah hilang ini, kecurigaan saya itu sama persis dengan kecurigaan pada saat kasus yang di KBB tahun 2006. Takutnya ini dimanipulasi dengan hal-hal lain. Karena di tahun 2006 itu sebenarnya dulu sangat mudah kalau untuk ingin menemukan alat bukti yang sebenarnya. Tetapi karena memang banyak ini itu, semua orang percaya dengan lahiriah, yaitu omongan. Karena dulu di tahun 2006, seorang perempuan dan anaknya meninggal dibunuh itu, yang melapornya itu malah si pelaku kepada pihak kepolisian. Jadi kan di sini kadang-kadang kita itu perlu punya kepekaan kalau untuk orang awam ya, punya kepekaan batin, punya feeling dan insting yang kuat supaya bisa menemukan titik terang yang sebenarnya. Saya pribadi sangat mempercayai hasil dari istikharah, karena istikharah itu sangat penting bagi umat manusia untuk bisa membuka yang tertutup
untuk bisa mendapatkan ilafat dan petunjuk yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai yang tercantum di dalam kitab Fathul Qorib. Istikharah adalah hal yang sangat dipentingkan dan diwajibkan bagi orang yang buta akan kehidupan dan rahasia. Nah, di situ kita perlu untuk istikharah untuk mendapatkan petunjuk dari Allah yang tepat. Seperti kemarin tanggal 5 malam saya beristikharah karena saya ingin sekali menemukan bocah hilang itu agar bisa kembali. Tetapi dalam keadaan apapun, tetap walaupun saya mengetahui atas izin Allah gitu ya, saya menduga, mencurigai bahwa anak ini memang sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. Tetapi harapan selalu ada. Dalam harapan kemanusiawian, mudah-mudahanlah masih hidup. Tetapi beberapa kali saya memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam malam tanggal 5 itu, jawabannya sama, tidak berubah. Mungkin kalau saya beristikharah dengan cara lain yang tidak ada di dalam kitab, mungkin itu bid'ah. Tetapi kan ini saya mengikuti sesuai yang di dalam kitab Fathul Qorib karya Syekh Imam Ajnawi. Di sini saya pribadi mewakili sahabat-sahabat IMP dan netizen yang lainnya yang menginginkan ada endingnya kasus ini terungkap. Saya memohon kepada pihak aparat penegak hukum yang terlibat dalam kasus pencarian bocah hilang ini untuk berani berspekulasi dalam kebenaran. Karena petunjuk yang saya curigai itu mungkin itu bisa digali kurang lebih kedalaman 1 meter ya. Tetapi kalau memang itu tidak bisa, ya saya pun juga tidak bisa memaksa karena tidak ada kewajiban saya untuk bisa memaksa aparat penegak hukum. Cuman yang saya khawatirkan, yang saya lihat secara ainul basyirah, bahwa si pelaku itu ketar-ketir. Karena ada salah satu keluarga bocah itu yang mencurigai saya juga pada saat saya datang ke rumahnya bocah tersebut. Ketar-ketir, takut ketahuan, dan yang saya khawatirkan takut dipindahkan ke tempat yang lebih jauh. Itu yang saya khawatirkan. Karena mungkin kalau saya pribadi sesuai porsinya, begitu saya tahu ada kejanggalan, di situ saya curiga, di situ saya menduga, pasti saya akan langsung untuk bergerak. Tapi di sini saya nggak bisa. Jadi saya hanya bisa memohon dan meminta kebijaksanaan dari aparat penegak hukum untuk bisa berlegowo dan menimbulkan rasa kemanusiawiannya untuk urusan nyawa dan kasus-kasus yang lainnya. Banyaknya asumsi pada awal-awal kejadian bahwa bocah hilang itu dibawa oleh wewe gombel. Mungkin kalau kata wewe gombel itu masuk ke dalam golongan jin bazir. Jin bazir itu adalah golongan makhluk halus yang paling rendah tingkatannya. Berarti kalau Sundanya jurik jarian gitu. Jin bazir, jin akso, wali jin itu masuk ke dalam, itu tertera di dalam kitab Miftahul Ghaib, bahwa sesungguhnya makhluk gaib itu ada. Dia bisa melihat kita, tetapi kita sebagai manusia tidak bisa melihat dia kalau kita hanya menggunakan basyar. Tetapi kalau kita menggunakan basyar, pasti kita bisa melihat. Nah, wewe gombel, jurik jarian, jin bazir, itu 3 nama yang sama bentuknya. Tidak akan bisa mengambil manusia yang mulia, apalagi ini anak kecil di siang hari, nggak mungkin. Ada juga cerita, tetapi tidak bisa dibuktikan kebenarannya karena itu hanya legenda. Legenda itu bisa juga aktif, bisa juga fiktif. Jadi itu mah kata nenek moyang dulu. Kalau ada yang bilang bahwa anak kecil nggak boleh main maghrib, takutnya nanti digondol oleh wewe gombel. Itu kata nenek moyang dulu. Sesungguhnya tidak ada makhluk yang mengambil manusia
yang mulia di muka bumi ini, kecuali manusia itu teledor, tidak mempunyai adab. Ada juga salah satu atau satu dua yang memang menyembunyikan orang-orang yang sompral. Tetapi kalau untuk anak kecil, bocah hilang ini, itu sangat tidak mungkin untuk dibawa oleh makhluk jin. Karena di sini saya melihat adanya permainan dalam kata bahasa untuk mengalihkan, dan bisa dikatakan itu alibi yang menyebutkan bahwa percaya bahwa bocah itu digondol oleh makhluk halus. Nah, alibi itu arti kata mengalihkan fakta dengan omongan. Mungkin orang lain percaya dengan alibi tersebut, tetapi tidak dengan saya. Karena kalau saya melihat orang memainkan alibi, di situ saya selalu melihat bola mata orang tersebut. Karena alibi itu permainan bahasa yang dikotak-atik dalam analisis, yang dimana di situ kita bisa melihat antara gerak mata dan bibir. Itu kalau kita belajar secara ilmu pengetahuan lahir. Tetapi kalau kita melihat alibi tersebut dengan kebatinan, itu bisa kita lihat apa yang dia bicarakan terasa kepada hati atau kolbu kita bahwa dia bohong. Orang yang mempunyai kebatinan yang sesungguhnya akan mengetahui perkataan bohong atau benar dengan terasanya kolbu yang dingin, berarti orang itu benar. Terasanya kolbu yang panas, berarti orang itu bohong. Jadi di sini bisa dikatakan memang misterius. Kasus bocah yang hilang di Subang Kalijati ini sangat misterius tanpa meninggalkan jejak. Nah, dengan cara apa kita harus bisa menanganinya? Kita harus melakukan praduga dan kecurigaan dari siapapun untuk dilakukan dan gerak cepat untuk bertindak. Memang sudah bagus yang saya lihat dari pihak aparat penegak hukum yang menangani kasus bocah hilang di Kalijati ini. Tetapi di sini sangat disayangkan karena tidak langsung gerak cepat dalam menanggapi petunjuk yang menurut saya itu petunjuk apa salahnya sih kita lakukan untuk segera gerak cepat gitu kan. Kan namanya juga upaya. Yang penting setelah kita berupaya dan berikhtiar, selanjutnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tidak penasaran. Jangan sampai di dunia ini lebih banyak kejahatan-kejahatan yang dibuat kalau sampai satu kasus tidak terungkap. Apalagi seperti contoh 2006 kasus pembunuhan, seperti contoh kemarin yang di Jalan Cagak Subang kasus pembunuhan juga. Jangan sampai si pelaku itu bebas bersenang-senang ria, nantinya malah menimbulkan kejahatan-kejahatan, karena kejahatan itu timbul dengan rasa keenakan. Keun we, kalau Sundanya ya, keun we orang melakukan kejahatan mereka bunuh jelema oge. Karena yang lain juga itu ada kok yang gak terungkap. Jangan sampai itu terjadi. Justru Indonesia ini kita harus bisa menjadi hukum adalah yang terkuat dan hukum yang tajam kepada penjahat-penjahat supaya mengurangi kejahatan. Ada pertanyaan dari sahabat IMP, sebenarnya kasus ini akan terungkap atau tidak? Kalau terungkap, insya Allah pasti akan terungkap. Tetapi dengan cara apa? Terungkap dengan yang sebenarnya atau terungkap dengan kebohongan? Dikembalikan lagi kepada yang bertugas menangani kasus ini. Minimal masih di dalam tahun ini, dalam beberapa bulan ke depan, itu bisa ada titik terang. Maksimal mungkin saja bisa sampai tahunan baru terungkap. Karena di sini kalau yang saya lihat
Bukan kata saya, tetapi menurut kitab Musarar. Dari tahun atau abad 20 di situ sudah mulai tumpulnya hukum di negara ini. Jadi di sini kadang kita percaya, kadang kita juga nggak percaya. Karena kalau kita percaya, mungkin semua kejahatan pasti akan terungkap. Tetapi di sini ada rasa ketidakpercayaan, karena banyak juga penjahat-penjahat yang pintar, yang menyembunyikan sesuatu dengan rapih sampai tidak terungkap. Nah, kelemahannya tuh di situ. Coba kalau misalkan hukum itu bekerja sama dengan ahli yang disebut dengan detektif Islam. Detektif Islam itu yang bisa mengetahui tentang hal kejadian ke belakang dan juga hal kejadian yang akan terjadi di kemudian hari gitu. Mungkin akan rapih, mungkin akan terungkap juga dan akan mengurangi kejahatan-kejahatan. Jadi di sini sekarang waktunya bukan ego yang dikedepankan, tetapi hati nurani yang harus dikedepankan. Banyak orang yang gila pamor, gila pansos, gila jabatan, gila pangkat gitu kan. Tetapi kalau kita mikir ke situ, apa sih? Semua itu hanya sementara. Karena yang akan kita bawa di akhirat itu aja pahala dan amal. Nah, makanya di sini saya sarankan, saya bukan orang baik, saya pun juga pasti setiap manusia punya kesalahan dan punya dosa. Tetapi tergantung kita mau nggak merubah ke arah yang lebih baik. Jadi di sini saya hanya ingin, yuklah kita sama-sama saling mendengar, saling menghargai, saling menghormati dalam menangani sebuah kasus. Supaya kedepannya ada kasus-kasus yang lainnya lagi itu bisa terungkap cepat. Jadi penjahat pada takut, tidak keenakan untuk melakukan lagi kejahatan. Dalam kasus ini, dari kemarin saya melihat seorang wakil rakyat yang sangat peduli terhadap rakyatnya, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Saya sangat mengapresiasi dan mengacungkan 2 jempol buat Kang Deddy Mulyadi, yang dimana ada kasus dia sigap langsung. Dan dia selalu mendengarkan asumsi dari orang-orang. Yang kesurupan aja sama Kang Deddy dipercaya. Karena Kang Deddy itu mewakili rasa kepeduliannya untuk bisa berharap menemukan titik terang. Harusnya semua orang seperti Kang Deddy kalau saya inginkan gitu ya. Tetapi kan di sini yang namanya manusia tuh beda-beda, tidak sama semua. Kadang manusia itu 1 detik bisa rubah loh. Dari baik bisa jadi jahat, dari jahat bisa jadi baik. Jadi sebenarnya sangat sulit ditebak juga untuk mendalami hati manusia kalau kita tidak mempunyai keteguhan dan pendirian dalam perihal Ainul Bashir. Sampai saat ini saya kurang tidur karena saya mempunyai rasa kecurigaan bahwa ini akan dipindahkan ke tempat yang jauh. Tapi mudah-mudahan ada keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk secepatnya menunjukkan titik terang agar bisa selesai, dan seandainya anak itu memang sudah meninggal dunia, bisa dikuburkan dengan layak. Kita sebagai manusia tidak boleh egois, dan kita sebagai manusia gak usah malu dengan apa yang sudah diperbuat. Memperbaiki diri, memohon ampunan kepada Allah untuk kebaikan. Jangan sampai mengorbankan yang tidak berdosa sampai akhirnya menderita. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.